Hadis pertama, ya. Apa? Ini pelajaran ulumul Quran kemarin nih Ustaz. Nanti gantian kan minggu depan ya. Gantian harinya. Tapi lewat lah ini. Kan ada di online kan berarti kalian kan? Ya, hadis yang pertama yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang ancaman hadis tentang ancaman berdusta atas nama Rasulullah. Jadi nggak boleh kita mengatakan kita buat-buat perkataan ini hadis dari Rasulullah. Nah itu dia. Maka ada hadisnya yang mengancam tentang ini. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah ditulis dulu ya, karena belum ada muqarrarnya. Ancaman berdusta atas nama Rasulullah. Judulnya ancaman berdusta atas nama Rasulullah. Ya, larangan berdusta atas nama Rasulullah. Apa? Larangan. Ancaman dan larangan sama aja. Ya, lihat di sini. Siapa mau baca? Silahkan. Bisa dibaca nih kan? Coba siapa yang coba antum baca dari awal sampai akhir. Iya, muta'ammidan.
Iya, falyatabawwa maq'adahu. Ya, ada pernah dengar hadis ini? Belum ya? Jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah, siapa namanya beliau? Nama Abu Hurairah ini kan Abu Hurairah ini apa dia? Lakop apa kunyah? Kunyah. Nah, nama aslinya? Ya, Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Ya, kenapa dibilang Abu Hurairah? Karena dekat dengan kucing. Jadi Rasulullah memanggil langsung dengan Abu Hurairah, ya. Beliau adalah sahabat yang disebut ulama dari kalangan sahabat, ya. Karena beliau fokusnya memang bersama Nabi. Ya, kenapa? Ya, karena beliau memang menuntut ilmu. Beda, jadi beliau ini tidak memfokuskan dirinya dengan mencari harta, kerja. Jadi fokusnya di Masjid Nabawi untuk belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang kita lihat periwayat yang paling banyak siapa? Dari sahabat itu Abu Hurairah, ya. Setelah itu Aisyah, baru Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, man. Ya, man ini adatul syartiyah, ya. Dia syarat. Barang siapa, ya, kadzaba, man kadzaba, bukan kadzaba yaitu yang berdusta. Barang siapa yang berdusta atasku, lihat di sini, atasku, atas Nabi Muhammad. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia mengatasnamakan Nabi Muhammad. Mengatasnamakan Nabi Muhammad. Misalnya, oh ini dia mengatakan sesuatu, ini perkataan Nabi Muhammad nih, gitu. Padahal dia nggak tahu hadisnya sahih atau dhaif. Ya, bahkan dia buat-buat sendiri baru dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu dia. Man kadzaba alayya. Ya, muta'ammidan. Apa artinya muta'ammidan? Ta'ammada dari kata apa muta'ammidan ini? Fiilnya apa fiilnya? Ta'ammada ya ta'ammadu. Muta'ammidan ini isim fa'il, yaitu dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Jadi dia bohongnya dengan sengaja. Dia tahu ini bukan dari Nabi, tapi dia ini bilang mengklaim ini dari Nabi. Nah, itu dia maksudnya dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja, masuk nggak ke hadis ini? Nggak. Kenapa? Karena keluar dari muta'ammidan. Kalau misalnya dia khotok misalkan, nggak tahu dia, ya. Nah, dia belum belajar, maka dia nggak masuk ke dalam hadis ini. Falyatabawa ini maka akan disiapkan, ya, maka akan bersiap, ya, itu dia. Falyatabawa maka akan bersiap maq'adahu. Falyatabawa maka Allah akan mempersiapkan maq'adahu maksudnya apa ini? Maq'adun apa? Tempat duduk, dari kata qa'ada, ya. Qa'ada yaqudu, duduk. Ya, maq'adun itu isi makan, tempatnya, tempat duduk, bukan tempat duduk. Jadi Allah akan mempersiapkan tempat duduknya, ya, nanti di akhirat apa? Minan nar, dari api. Nah, itu dia ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini masuk ke dalam hadis manhaj? Karena banyak orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah yang mereka sering membuat hadis palsu. Contohnya apa? Utlubul ilma minal mahdi ilalah, pernah dengar? Ya, itu banyak ditempel di rumah-rumah kan? Rumah-rumah biasanya. Apa artinya? Siapa yang tahu? Tuntutlah ilmu dari. Nah, itu adalah hadis palsu. Maka yang membuatnya, ya, ini dia masuk ke dalam hadis ini. Utlubul ilma walau bisin. Apa? Ya, itu yang buat adalah orang Cinanya pasti, ya, orang orientalis. Nah, dia bingung gimana cara merusak Islam nih. Ya, maka dia mengetahui bahwasanya orang Islam ini nggak percaya kecuali dari Al-Quran dan
sunnah, maka dibuatnya hadis palsu. Kok di perkataan dia nggak bakal dipercaya, tapi kok dia pakai atas nama Nabi, maka itu bisa dipercaya, itu menurut dia. Paham ya? Itu maka begitulah banyak orang yang buat hadis-hadis palsu, dari orang Syiah, orang-orang orientalis. Orientalis tahu? Orang-orang dari luar, dari negeri barat ya, yang mempelajari Islam untuk merusak Islam ya. Nah, banyak yang buat-buat hadis seperti itu. Misalkan hubbul waton minal iman, apa artinya? Cinta negara adalah termasuk dari iman. Nah, jadi menjadikan orang untuk cinta negaranya melebihi daripada cinta agamanya ya. Dia lebih mencintai orang kafir di Indonesia daripada orang Islam di negara Mekah misalkan ya, dengan hadis hubbul waton minal iman. Nah, itulah yang dipakai orang-orang orang-orang di luar Islam yang dia pluralisme atau pluralisme, yaitu yang mengedepankan budaya seperti Islam Nusantara, atau kan? Nah, mereka memakai hadis itu padahal hadisnya tidak ada asalnya. Misalkan lagi ya, apa? At-taharatu minal an-nazafatu minal iman ya. Nazafatu minal iman itu apa itu? Kebersihan adalah bagian dari iman ya. Akan tapi memang itu hadis tidak ada asalnya, akan tapi maknanya memang betul. Seperti di dalam hadis arba'in apa? Ya, atau huruf satu iman. Paham? Pemahaman hadisnya paham kan? Ada beberapa faidah-faidah yang akan kita ambil dari hadis ini. Bentar ya. Ustaz lihat di sini. Ya, ada beberapa fawaid atau faidah yang akan kita ambil dari hadis ini. Yaitu faidah-faidahnya ya, mungkin ada sampai 5 sampai 10 faidah. Ya, faedah yang pertama lihat di sini. Bayanu tahrimil kadzib atau kadzab ala Rasulillah ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya haramnya kadzab atau berbohong atas Rasulullah. Bahkan berbohong itu bukan atas Rasulullah pun diharamkan. Tapi lebih banyak mana, lebih berat mana dosanya, atas nama Rasulullah apa enggak atas nama Rasulullah? Atas nama Rasulullah. Dia di sini menjelaskan tentang haramnya. Dari mana kita ngambil bahwasanya itu haram? Ada dibilang sini haram? Iya, fal yatabawa. Nah, dari sini maka kita tahu bahwasanya itu adalah keharaman. Kenapa? Karena setiap haram itu akan diancam dengan azab. Dan ini min kabairi dzunub ya. Min kabairi dzunub. Apa itu? Min kabairi dzunub termasuk dosa besar ya. Ya, seperti mencuri, ya berbohong itu termasuk dosa besar. Kenapa kita tahu itu dosa besar enggak dosa kecil? Karena diancam neraka. Nah, yang diancam neraka, yang terlaknat. Nanti kalau ada di hadis misalkan la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah akan melaknat orang yang menyembelih dengan selain Allah ya, atau la'anallah man ghayyara manaral ardi, Allah akan melaknat orang yang menggeser batas-batas tanah. Misalnya dia punya tanah diperlebar sama dia sendiri. Nah, itu masuk dosa besar karena ada kata la'ana. Kalau di sini dia dibilang dosa besar karena diancam dengan neraka. Jadi setiap di hadis atau Al-Quran yang diancam dengan neraka itu dosa besar. Contohnya dosa kecil apa? Kalau misalkan kita buang sampah sembarangan ya,
ya, atau ngusir orang, nah itu tidak ada ancaman dengan neraka di dalam hadis. Nah maka itu maksudnya dosa kecil, paham ya? Apa? Pada tabawa maka Allah akan mempersiapkan, ya, mempersiapkan atau disiapkan. Ya. Lihat faidah yang kedua dari hadis ini bahwasanya al-kadzabu ala Rasulillah, ya, berbohong atas nama Rasul, ya, itu laisa fi manzilatil kadzab ala ghairihi minal makhlukin, tidak seperti berbohong atas nama orang selain nabi, ya, atas nama makhluk. Misalnya ini perkataan ayahku padahal bukan perkataan ayahnya, itu dia berbohong juga. Akan tetapi berbohong kepada Rasul atas nama Rasul itu berbeda dengan berbohong atas nama selain Rasul. Bal a'zamu jurman, maksudnya bahkan dosanya lebih besar, bahkan apa, kebatilannya, kejahatannya lebih besar. Kenapa? Li'annal kadzib ala Rasulillah yansabu ila syariah, ya. Karena orang yang bohong dan mengatasnamakan nabi, dia itu sudah menisbatkan kepada syariat. Ini termasuk syariat Islam nih yang dikatakannya gitu. Paham ya? Jadi dia mengatakan terhadap agama, buat-buat terhadap agama. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena perkataan Nabi adalah hadis yang mana itu adalah sumber Islam, ya. Maksudnya masdarain seperti Al-Quran dan Sunnah. Paham ya dari hadis ini? Ada pertanyaan sekitar hadis ini? Kalau kita lihat orang-orang di awam, ya, atau orang-orang di luar sana seperti di pesantren-pesantren atau di masyarakat-masyarakat Nahdlatul Ulama, mereka lebih suka menggunakan hadis-hadis yang tidak ada asalnya daripada hadis yang sahih. Bahkan yang dhaif sering mereka kemukakan. Maka itu harus kita hindari. Itu apa? Kok bisa gitu? Ya karena mereka merasa hadis itu lebih cocok sama mereka, sama ajaran mereka, ya, daripada hadis-hadis yang benar. Karena yang benar itu nggak sesuai ajaran mereka, gitu, nggak sesuai nenek moyang. Ya, bikin sendiri atau pokoknya yang lebih cocok sama mereka. Ya maka mereka mengatakan Syekh Albani itu nggak dianggap. Kenapa? Karena Syekh Albani banyak
mensohihkan hadis-hadis yang mana bertentangan dengan manhaj-manhaj mereka. Ya, itu dia. Termasuk hadis larangannya berdoa mayat ya setelah kematiannya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, itu ada riwayat-riwayat bahwasanya itu bid'ah, itu nggak dipakai walaupun sahih. Ya, paham ya? Jadi itu mereka mengikuti hadis-hadis sesuai hawa nafsu mereka. Ya, yang kedua kita masuk kepada hadis kedua. Bayanut tahrimul kadzib. Udah tulis ini semua? Tulis dulu. Udah tulis? Bahkan walaupun tidak berbohong atas nama Nabi, berbohong ya pada asalnya itu adalah dosa. Dalilnya adalah apa? Siapa yang hafal tentang haramnya berbohong? Belum pernah dengar? Tahu itu dosa tapi nggak tahu hadisnya? Ya, tentang hadis ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang kejujuran dan tentang kebohongan. Ya, bahwasanya alaikum bisidqi, maksudnya wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah, ya. Bahwasanya kejujuran itu akan mendatangkan kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib, ya, dan berhati-hatilah kalian dari kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, ya, wal fujur yahdi ilan nar, ya. Dan fujur itu apa? Dosa atau kejahatan itu akan menjerumuskan kepada neraka. Nah, ini umum dia, bohong kepada siapapun atas nama siapapun. Akan tapi itu lebih dikhususkan kepada Nabi karena dosanya lebih besar. Paham sampai sini? Kita masuk hadis kedua, yaitu tentang di dalam ini, insya Allah minggu depan ada kitab ini ya. Belum ada, belum dikasih. Minggu depan. Apa? Apa? Oh iya. Ya. Yang kedua hampir sama, yaitu hukum menyampaikan hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Ya, hadis palsu. Ya, udah pernah belajar mustalah hadis? Mustalah hadis kelas berapa itu? 11 ya. Jadi tahu hadis pakai kitab apa? Bukan Baikuniyah. Baikuniyah bukan. Tafsir mustalah hadis ya.
Ya, hukum menyampaikan hadis maudhu. Udah ini? Ya. Ini hadis sambungannya ya, Ustaz? Enggak. Hadis yang kedua ini. Iya. Kan beda, periwayatnya beda. Ya, judulnya apa? Hukum menyampaikan hadis maudhu. Ya. Kalau tadi haramnya berbohong atas nama Nabi. Kalau ini hukum menyampaikan hadis maudhu. Abu Hurairah. Tulis dulu.
Coba siapa yang bisa baca? Alayya. Anni. Bihadisin. Kadibun. Ya, siapa yang bisa? Tadi siapa yang udah tadi? Ya, selainnya siapa? Coba. Coba, Manzal. Kadibun. Kadibun. Kadibin. Bihadisin. Iya kan? Itu sa. Ini. Ya, di sini Anil Mughirah bin Syu'bah. Ya, ini dari Mughirah ini adalah seorang sahabat, ya. Sahabat Jalil yang meriwayatkan hadis ini, ya, bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhai Mughirah ini. Belum ada qala Rasulullah nih, lupa Ustaz. Ya. Sebelumnya qala Rasulullah ya. Setelah qala Rasulullah seperti biasa kan. Ya, waktu saya di bawahnya. Ya, jadi An-Mughirah bin Syu'bah dia berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haddasa anni bihadisin. Haddasa apa? Ya, di sini sama man tadi, man syartiyah ya, untuk syarat dia. Ya, barang siapa, bukan artinya siapa, tapi barang siapa. Kalau bertanya man ismuka misalnya, atau bukan man fil masjid, itu artinya siapa. Tapi kalau itu man istifham ada dua ya. Ya, ada man istifham, itu artinya siapa kan. Seperti gimana? Man yusolli fil masjid, siapa orang yang sholat di masjid. Atau kalau ini dia man syartiyah, sebagai syarat ya, maka artinya barang siapa. Yang banyak di hadis barang siapa, tadi juga man kadzaba alayya, itu kan barang siapa. Nah, ini juga barang siapa. Paham ya? Kenapa dibilang syartiyah? Karena dia ada syarat, selalu ada fa setelahnya. Man hadasa ani bihadisin fa, atau tadi man kadzaba alayya fal yatabawa ya, sama. Jadi di dalam lafaz hadis atau Al-Qur'an itu setiap huruf berbeda-beda. Apa kegunaannya? Itu dipelajarin tadi usul fikih, di tafsir. Ada pelajaran usul fikih? Ada kan? Kelas berapa sekarang? Siapa? Ustaz Imam Ahmad ya? Kelas 12 enggak ada? Usul fikih. Ustaz siapa? Imam Ahmad ya? Sejoko ya. Qawaid besok Ustaz ya. Lihat di sini, man haddasa dari haddasa yuhaddisu, bukan haddasa yahdusu. Kalau haddasa yahdusu artinya dia berhadas. Artinya berhadas seperti kentut atau dan seterusnya. Kalau haddasa dia berarti bertambah. Udah pernah belajar sorok kan? Berarti ini fi'il apa? Iya, madi. Maksudnya dia fi'il sulasi mazid apa? Rubai sulasi mujarrad apa? Tahu tentang sulasi mujarrad? Kalau sulasi mujarrad cuma 3 dia. Hadasa yahdusu. Hadasa. Ini berapa huruf nih? 4. Danya double. Haddasa. Ya.
tasdid, berarti dia 4, berarti dia rubai mazid. Artinya dia mengatakan, ya, mengatakan, ya. Man haddasa, barang siapa yang mengatakan sebuah hadis, maka maksudnya yang mengatakan sebuah hadis haddasa ini, ya, atau dia mengatakan saja anni. Nah, lihat di sini anni, dari an ini gabungan dari an dan ya. Ya, adapun nunnya ini cuma tambahan, nun yang double yang satunya, ya. An tambah ni. Ya, ini cuma tambahan. Harusnya dia adalah ini, dia domirnya. Anni kembali dariku, kan? Kunya kembali ke siapa? Ke Nabi, ya. Barang siapa yang mengatakan dariku, ya, bihadisin. Nah, baru dikhususkan di sini mengatakan apa? Mengatakan bihadisin, ya. Tentang dengan hadis, ya. Ini hadis apapun, ya. Kenapa hadis apapun? Karena dia ada tanwin di sini. Apa itu maksudnya tanwin? Tanwin itu nakirah apa ma'rifat? Hah? Kayak belajar nahu. Tanwin itu nakirah apa ma'rifat? Apa itu yang ma'rifat? Pakai alif lam, ya. Misalnya masjidun itu nakirah apa ma'rifat? Kalau al-masjidu, ya, bedanya kok di sini. Ini kan pelajaran SMP. Kok nggak tahu pula? Ya, itu berpengaruh di dalam makna hadis, ya. Jadi mau nakirah mau ma'rifat itu berpengaruh. Kalau dikatakan bihadisin, ya, bihadisin, dia dengan nakirah, tanwin, kan? Apa tanda-tanda nakirah itu ada tanwinnya. Kalau tanda ma'rifat ada alif lam. Nah, beda dengan bil hadisi, ya. Kenapa beda? Kalau disebutkan hadisin nakirah, ya, nakirah itu mengandung arti umum, ya, atau mutlak. Mutlak sama umum sama, hampir sama, ya. Maksudnya apa? Jadi hadisin, hadis apa aja, mencakup semua hadis dari Nabi. Ya, paham ya? Maksudnya mencakup semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Itu dia. Beda dengan man haddasa anni bil hadis, berarti cuma satu hadis. Ya, gitu. Cuma satu hadis khusus. Berarti hadis yang dimaksud Rasulullah apa gitu? Ada satu hadis. Ya, paham ya? Misalkan begini. Man doroba rajulan, ya, fa'adribuhu. Ya. Barang siapa yang man daraba rajulan fil masjid sa'adribuhu, misalnya gitu, ya. Siapa yang memukul satu orang saja, ya. Tapi misalnya di masjid banyak orang nih. Tapi dia memukul siapa saja orang di dalam masjid, maka dia akan dipukul lagi gitu misalnya. Beda dengan man daraba rajula pakai alif lam fil masjid fa'adribuhu. Nah, maka ar-rajulu di situ udah tahu orangnya siapa. Oh, si fulan nih gitu. Yang nggak boleh dipukul si fulan aja, yang lainnya boleh gitu. Paham ya? Nah, itu bedanya. Paham bedanya ya, umum sama khusus ini. Nah, maka ini mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Maksudnya semua yang dinisbatkan kepada Nabi, walaupun dia buat-buat sendiri kan, hadis maudhu, diriwayatkan kepada Nabi. Yuro di sini ada dua riwayat, ada yang bilang yuro, ada yaro. Apa bedanya? Yuro itu isim apa? Fi'il majhul. Apa fi'il majhul itu? Tidak diketahui fa'ilnya. Seperti kataba menjadi kutiba. Ya kan? Yaktubu menjadi yuktabu. Apa itu yaktubu? Menulis kan. Kalau yuktabu, ya. Seperti ini, kalau yaro dia melihat, kalau yuro dilihat, ya. Sama aja seperti artinya. Jadi barang siapa yang meriwayatkan hadis, sebuah hadis yang dilihatnya atau yang dia lihat, sama aja ya. Dilihatnya atau yang dilihat, bahwasanya bahwasanya hadis itu adalah kadzibun, ya, adalah dusta. Fahuwa, maka di sini ada jawabus syartinya. Setiap dari tadi mannya, paham ya? Fahuwa, maka dia huwa ini adalah kembali kepadanya. Man ini orang yang meriwayatkan hadis tadi.
ahadul kadzibin. Ya, salah satu, ahadul ini salah satu dari pendusta, ya, dari golongan pendusta. Nah, maka orang yang meriwayatkan hadis dhaif, ya, meriwayatkan hadis, dia udah tahu itu hadis dhaif. Nah, ya, lihat di sini yura annahul kadzib. Dia udah tahu itu hadisnya maudhu, bukan dari Nabi, tapi tetap dia riwayatkan, maka dia masuk seorang yang pembohong. Berarti keluar ke orang nggak tahu, misalnya dia kan hadis, tapi nggak tahu dia ini dia kira dari Nabi, tapi dia nggak tahu itu bukan dari Nabi, paham ya? Nah, maka dia terampunkan, maksudnya dapat rukhsah, berarti dia nggak termasuk hadis ini, paham ya? Karena dia nggak tahu. Paham? Ada pertanyaan? Ya, ada beberapa faedah dari sini. Makanya ini adalah tahzir atau ancaman bagi orang yang asal-asal, misalnya nyebar-nyebar, sama aja yang nyebar-nyebar hoax, ya. Di WA misalkan ada hadis disebar langsung, nggak tahu itu palsu atau sahih, ya. Maka itu terancam juga masuk hadis ini, ya. Kalau dia tahu itu mau tetap dia sebarkan, maka dosanya lebih besar daripada orang yang nggak tahu, ya. Jadi hadis-hadis dhaif atau maudhu itu nggak boleh disebarkan. Kalau disebarkan harus dikasih tahu, oh ini hadis maudhu. Jadi dikasih tahu cuman buat pembelajaran, bukan buat diamalkan. Paham ya? Jadi orang-orang, kenapa ini masuk ke dalam pelajaran manhaj atau hadis manhaj? Karena hadis ini banyak, ya, maksudnya hadis ini banyak menyerang atau apa ya, terjatuh kepada orang-orang ya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka banyak mengambil hadis dhaif dan maudhu. Ya, di dalam Fadhailul A'mal. Apa itu Fadhailul A'mal? Fadhailul A'mal. Di dalam keutamaan-keutamaan beramal. Banyak yang biasanya di sini apa? Orang jamaah tabligh kan biasanya pakai kitab Fadhailul A'mal. Jadi dia cuma menyampaikan hadis-hadis dhaif atau maudhu, ya, yang menyemangatkan orang untuk beribadah, bukan tentang hukum fikih, bukan tentang akidah. Iya, tapi dia biar bersemangat. Misalkan seperti hadis man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin wa lam yatakallam, ya. Misalkan man qara'a ad-dukhan fil lailatil jum'ah, ya, asbaha makfuran lahu. Barang siapa yang baca surat Dukhan, ya, malam Jumat, ya, bukan surat Al-Kahfi tapi surat Dukhan malam Jumat, maka nanti dia paginya udah diampuni semua dosanya. Itu hadis maudhu, tapi dipakai buat apa? Buat semangatin orang baca Quran. Tapi di bid'ah apa? Nggak boleh kalau dia pakai niatnya karena hadis ini. Tapi kok cuma mau baca Quran, kebetulan dia baca surat Dukhan, tapi nggak boleh dikhususkan surat Dukhan karena besok pagi nanti diampuni, karena hadis ini hadis dhaif. Ya. Oh, Yasin lebih parah lagi dia hadis dhaifnya. Ya, yang ada hadis sahihnya malam Jumat itu apa? Al-Kahfi, ya. Hadis dhaif. Dhaif, bahkan yang maudhu juga ada. Jadi sebenarnya nggak ada, ya. Bahkan kalau mau cari ayat atau surat yang paling mulia dalam Al-Quran, ya bukan Yasin, ada apa? Qul huwallahu ahad, ada ayat kursi dan seterusnya. Paham ya? Ada yang tanyakan? Ini udah habis waktunya ya. Kita hafal ya dua hadis ini. Udah ada yang langsung hafal? Kan pendek-pendek dibanding hadis arba'in yang kedua. PDF-nya nggak ada. Ini hadis ini kitab diperjualbelikan. Biasanya kalau yang Indonesia, buku Indonesia yang diperjualbelikan itu nggak ada PDF-nya. Kalau nggak, orang nggak mau beli. Kecuali kitab Arab yang di Maktabah Syamilah, Maktabah Waqfiyah, walaupun diperjualbelikan tapi Arab lebih gampang. Ya, jadi kita lebih gampang sebenarnya nyari kitab Arab daripada kitab Indonesia. Ya. Tapi di sini banyak dijual nih. Di mana?
Kalau nggak minta aja ke Ustaz Julpan ya, Ustaz Julpan. Ya, siapa yang udah hafal? Udah ada Ustaznya? Belum. Coba man kadzaba tadi apa, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kan gampang itu. Hah? Bisa, satu-satu bisa. Coba. Sama artinya. Artinya tinggal diterjemahin, nggak usah sesuai kali ya. Yang penting maknanya sama. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Siapa yang berdusta atas namaku, maka disiapkan untuk dapat dari api. Ya, Mas Santum. Siapa namanya tadi? Farhan. Oke, Ustaz apain? Kalau nggak hafal sekarang, minggu depan ya. Yang penting sebelum kita lanjutkan yang ketiga, udah hafal dulu yang dua ini. Ya, kalau nggak harus nyetor, tapi nanti ujian ada menyambungkan hadis. Kalau nggak hafal, ya nggak bisa jawab lah. Hah? Apa? Ya berarti online. Ya dihafal. Maksudnya dihafal aja kalau misalnya nggak nyetor juga. Ya, yang penting dapat sebelum kita lanjutkan yang ketiga ini. Ada yang ditanyakan? Apa kitabnya? Nggak ada faidahnya di sini. Faidahnya dari Ustaz. Ini cuma hadis-hadis saja. Ya coba. Bentar. Diberikan tempat duduknya dari api, Masya Allah. Siapa namanya? Hadis riwayat Muslim. Yang pertama ya, yang pertama hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ya dua-duanya Muslim. Ya sudah ya. Kalau sudah berarti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta